never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez sempat terlibat pertarungan dengan Fabio Di Giannantonio di GP MotoGP Indonesia yang berakhir dengan pembalap Italia itu terjatuh. Marc Marquez tidak bisa menutup Grand Prix MotoGP Indonesia sesuai keinginannya. Juara dunia 8 kali itu sadar bahwa memperjuangkan kemenangan akan sangat sulit di Mandalika, namun ia melihat dirinya mampu naik podium, atau setidaknya 5 besar. Namun, balapan hari Minggunya berakhir lebih awal, ketika motornya berakhir terbakar karena masalah teknis serius pada Desmosedici GP23 miliknya, yang menyebabkan dia pensiun. Namun, sebelum itu terjadi, penampilannya diwarnai dengan perkelahian di grup yang dikejarnya sebagai pemimpin balapan, yang terdiri dari Jorge Martin dan Pedro Acosta. Pembalap Spanyol itu bertarung pada kesempatan pertama melawan Pecco Bagnaia, yang tertunda karena lap pertama yang buruk. Namun, Marquez tidak khawatir akan tertinggal dari pemain asli Turin itu. Pertarungannya dengan Fabio Di Giannantonio kemudian membuatnya semakin terluka. Orang Italia itu bertarung dengannya selama beberapa waktu, dan bahkan berhasil mengalahkannya. Tentu saja, tak lama kemudian pembalap asal Katalan itu kembali mendapatkan jalan yang jelas, sejak pebalap Pertamina Enduro VR46 itu terjatuh di lap ke-9. Kami mengalami nasib buruk, tapi Ducati, Gresini dan saya menang bersama dan kalah bersama, jadi hari ini kami mendapat masalah. Tapi saya merasa baik-baik saja selama akhir pekan. Marquez merangkum balapan tersebut. Itu hal yang paling penting. Di bagian pertama balapan kami bertarung, dan dalam pertarungan seperti itu Anda hanya kehilangan waktu. Saya memiliki kecepatan untuk berada di belakang Pecco, dan saya tahu bahwa tujuan saya menjadi yang ketiga atau berada di posisi ketiga. 5 besar rendah. Kontrol bergulir mengejarnya. Melanjutkan analisanya terhadap tes tersebut, Marquez menilai bahwa Di Giannantonio sedikit melebih-lebihkan dalam duel keduanya. Kami mulai bertengkar dengan Di Gia, di mana dia sedikit melebih-lebihkan. Dia terjatuh karena dia memakai ban belakang yang lunak, jadi saya berusaha keras di awal, dan mengerem terlambat. Sementara itu, Maverick Vinales senang dengan peningkatan Aprilia di Indonesia namun yakin ia bisa memilih sesuatu yang lebih dalam balapan panjang, di mana ia berada di posisi ke-6. Jika ada sesuatu yang menjadi ciri khas Maverick Vinales di Grand Prix MotoGP Indonesia, maka itu adalah hal positif. Di tengah krisis hasil yang dialami Aprilia, pebalap asal Spanyol itu tiba di Mandalika dengan cukup percaya diri berkat peningkatan yang dialami tim Noale pada Grand Prix. Sebelumnya yang kedua digelar di Misano. Oleh karena itu, saya yakin bahwa saya akan dapat mencapai hasil yang baik akhir pekan ini, tanpa memikirkan hal khusus apapun, tetapi juga tanpa mengesampingkan apapun. Kualifikasi sedikit mengkompromikan aspirasinya, karena ia berada di urutan ke-10 di grid setelah terkena beberapa bendera kuning yang menghalanginya untuk mengemudikan mobil terbaiknya. Pada sprint race, ia naik ke posisi ke-7. Dan minggu lalu, di event utama, Rossis bertahan dalam perlombaan eliminasi, di mana hanya 12 pembalap yang melewati garis finish. Untuk finish di urutan ke-6, memimpin grup pengejar atas Fabio Quartararo dan Brad Binder. Vinales finish 11,3 detik di belakang pemenang, Jorge Martin, yang merupakan peningkatan dibandingkan GP Emilia-Romagna. Oleh karena itu, ia menutup akhir pekannya dengan bahagia, karena ajang Lombok menjadi yang terbaik baginya dalam beberapa waktu terakhir. Namun ia tidak pulang dengan perasaan puas, karena dengan kecepatan yang ia tunjukkan ia yakin bisa menjadi calon podium. Faktanya, ini merupakan balapan yang sangat bagus. Kami harus senang, tapi belum puas, karena kami bisa saja memperebutkan podium dengan kecepatan yang kami miliki. Marc Marquez percaya bahwa alat pemadam kebakaran yang berbeda dari yang digunakan di balapan lain bertanggung jawab atas kerusakan besar pada Ducati miliknya.
yang terbakar setelah kerusakan mesin di Mandalika. Grand Prix Indonesia yang dipimpin Marc Marquez tiba-tiba terhenti sebelum setengah jalan, karena kerusakan mesin pada Ducatinya. Masalah teknis tersebut sudah sangat jarang terjadi di MotoGP, namun pebalap Gresini itu menerima nasibnya. Sayangnya, ini hanya kerusakan mesin, keluh Marquez. Itu bukan di tangan kami, bahkan bukan di tangan tim. Kadang-kadang itu terjadi saat balapan dan minggu, itu terjadi pada saya. Kami sangat tidak beruntung, tapi dengan Ducati, saya dan tim saya, kami menang bersama dan kami kalah bersama-sama, jadi hari ini kami mengalami masalah ini. Namun selama akhir pekan perasaannya bagus, jadi itu hal yang paling penting. Marc Marquez tidak mendapat peringatan sebelum kerusakan mesin, tetapi langsung memahami masalahnya ketika masalah itu muncul. Jelas, ada suara berisik di sepeda dan mesin mati. Tetapi ketika saya melihat asap putih, saya segera memeriksanya. Pada lap di mana saya mengalami masalah, saya melakukan lap terbaik pribadi saya, kata Marquez. Saat berhenti, mesin Marquez mulai terbakar dan meski berada di pos marshal, kerusakan yang dialami Ducati sangat parah. Menurutnya akibat alat pemadam kebakaran yang tidak sesuai standar MotoGP biasanya. Sangat disayangkan karena alat pemadam kebakaran yang mereka miliki di sini tidak tepat dan motornya rusak total, di semua level. Remnya sayang sekali bagi tim karena bagi tim pribadi, itu adalah biaya yang besar. Anda harus memiliki alat pemadam kebakaran yang tepat, atau yang memiliki teknologi terkini, di semua lintasan, jika tidak, Anda akan menghancurkan sepeda motor. Sebelum pensiun ini, Marc Marquez mengincar podium keempat berturut-turut. Seperti yang diharapkannya, ia tidak mampu mereproduksi start sprint yang luar biasa, namun tetap mampu naik dari posisi ke-12 ke posisi ke-7. Sementara itu, sebuah pelat dipasang di pergelangan tangan Miguel Oliveira yang patah akibat terjatuh saat tes di GP Indonesia. Dia diperkirakan akan melewatkan balapan di Jepang dan Australia. Miguel Oliveira berhasil menjalani operasi setelah terjatuh di Mandalika. Pada sesi pertama akhir pekan, pembalap Portugal itu mengalami masalah kelistrikan pada sepedanya, yang menonaktifkan kontrol traksi dan membuatnya terjatuh. Setelah terjatuh dengan keras, pilot Trackhouse dipindahkan ke rumah sakit di mana beberapa patah tulang radius, setinggi pergelangan tangan kanan, didiagnosis. Oliveira kembali ke Portugal untuk menjalani operasi, untuk intervensi yang dilakukan Senin ini. Miguel Oliveira dapat melakukan perjalanan ke Lisbon dan ditemani oleh Dr. Gonçalo Moraes Sarmento dan timnya ke Rumah Sakit Santa Ana de Pare, di mana sebuah pelat dipasang untuk menstabilkan tulang, kita dapat membaca di situs web pilot. MotoGP saat ini berada di tengah periode musim yang sangat intens, dengan 6 balapan dijadwalkan selama 7 akhir pekan. Absennya Oliveira sudah menjadi kepastian bagi Motegi akhir pekan ini, dan kemungkinan besar bagi Phillip Island, 2 minggu kemudian. Dia bisa menemukan Aprilianya pada akhir pekan berikutnya, di Thailand, yang akan bergantung pada perkembangan cederanya selama beberapa minggu mendatang. Pemulihan yang hati-hati menunggu Miguel Oliveira, fokus pada keberhasilan operasi. Dan minggu pertama akan terdiri dari istirahat total untuk mengevaluasi dan kemudian menentukan strategi yang paling efektif dan tepat untuk memungkinkan dia kembali ke motor secepat mungkin.